Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan laba rugi atau profit and loss dan laporan perubahan modal atau capital statement. Ya, pada pertemuan kali ini khusus saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan raca atau laporan perubahan keuangan atau laporan posisi keuangan dari perusahaan. Dimana kalau kita lihat untuk bentuk neracanya sendiri, kita kira-kira seperti ini. Di sebelah kiri ini untuk mengelompokkan ya akun-akun yang berhubungan dengan harta, sedangkan untuk sebelah kanan itu ada liability and equity, artinya digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang berhubungan dengan akun hutang dan akun modal. Sehingga dari adanya penyusunan atau pengelompokan dari nilai harta, kemudian di sebelah kiri di kolom pasiva itu atau hutang plus modal ini, maka pada akhirnya nanti total aset itu harus sama dengan total hutang plus modal. Nah, jika jumlahnya sama antara jumlah harta itu dijumlahkan antara total hutang dan modal, maka nilainya di sini harus sama. Kalau sudah sama, maka artinya untuk proses penyusunan laporan raca ini bisa dikatakan benar atau sudah valid. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja untuk menyusun laporan raca atau laporan posisi keuangan perusahaan, di mana untuk mengisi laporan raca ini kita bisa ambil data dari neraca lajur ya. Kita ambil data yang ada di neraca lajur, khususnya adalah kolom balance sheet ini atau kolom neraca. Kalau kita lihat di sini untuk kolom neraca atau balance sheet itu berisi terkait akun-akun harta, hutang plus modal. Berarti di sini kira-kira datanya ini yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ya, ini saya kasih warna merah untuk mempermudah proses penyusunannya. Di sini kita lihat setelah data yang kita akan ambil atau akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca ini sudah kita tandai atau sudah kita ketahui, maka sekarang kita akan coba susun mulai pertama. Kita mulai susun dari kategori aset, di mana di sini kita lihat aset ada dua kategori, ada current asset dan ada fixed asset. Sekarang kita ambil atau kita masukkan untuk yang masuk kategori current asset ini. Kita lihat di sini di neraca lajur bahwa untuk current asset atau kategori aset, di sini kita lihat untuk kode akunnya, perhatikan di sini. Untuk aset kode akunnya ada dua macam ya, ada satu strip 1 dan ada satu strip 2 di sini. Kalau kita lihat satu strip 1 itu adalah kategori akun yang masuk dalam akun harta lancar. Sedangkan untuk yang satu strip 2 ya, di depannya masih angka 1, itu adalah kategori akun yang masuk dalam kategori harta tak lancar atau fixed asset. Sehingga untuk mengisi atau memasukkan yang masuk dalam kategori current asset, kita cukup mengambil akun-akun yang kode awalnya satu strip 1, yaitu mulai dari cash in bank sampai dengan prepaid PPN ini. Oke, kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya, kita ambil, kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini kira-kira. Lalu kemudian kita akan masukkan untuk nilai saldonya. Perhatikan di sini nilai saldonya untuk akun cash in bank sampai dengan prepaid PPN itu adalah saldonya ini berarti. Ya, berarti yang ini ya. Kode akun 1 sampai 1 strip 1 berarti yang ini. Oke, perhatikan di sini kalau kita lihat bahwa di dalam kategori current asset di sini ada saldo yang ada di sisi sebelah kredit, sedangkan saldo harta itu normalnya di debit. Di sini ada yang di sisi sebelah kredit, artinya saldo yang ada di sebelah kredit ini adalah saldo yang masuk kategori akun kontra, saldo kontra. Artinya saldo kontra itu akan mengurangi nilai saldo normal ini. Sehingga dalam memasukkannya seperti allowance for debt, full debt dan prepaid PPN ini kita gunakan tanda min pada saat memasukkan ke dalam neraca ini. Oke, sekarang kita masukkan di kolom pertama di sini. Kita masukkan seperti ini, ya kira-kira seperti ini. Perhatikan untuk allowance for debt, full debt ini saya gunakan tanda kurung, artinya tanda kurungnya adalah tanda mengurangi atau min ya. Jadi min itu sama dengan dalam kurung seperti itu. Oke, setelah kita masukkan nilai saldonya, kita jumlahkan semua saldo yang masuk dalam kategori current asset ini. Kita jumlahkan, lalu kita letakkan di sebelah kanan kolom kedua ini. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu hasil 1 miliar
568.020.000. Nah, ini bisa kita kasih keterangan total current asset. Seperti itu. Oke, untuk kategori current asset selesai. Sekarang kita akan coba masukkan akun-akun yang masuk dalam kategori fixed asset. Kita ambil di sini bahwa fixed asset itu adalah kategori akun yang kode awalnya 1, sedangkan kode kedua, karakter kedua itu adalah angka 2. 1 itu adalah kategori harta, sedangkan yang karakter kedua itu adalah masuk kategori harta tak lancar. Berarti di sini kalau kita lihat ada dua akun, ada equipment at cost dan equipment accum debt. Kita masukkan di sini untuk equipment at cost dan equipment accum debt, ya. Lalu kita masukkan nilai saldonya. Kita lihat di sini saldonya berarti yang ini. Kalau kita lihat untuk equipment accum debt, di sini saldonya ada di sisi sebelah kredit sama dengan di atas, dia masuk kategori akun kontra. Berarti untuk akumulasi penyusutan peralatan ini akan mengurangi saldo peralatan itu sendiri. Sehingga dalam memasukkannya di sini pun sama dengan di atas, kita gunakan tanda min atau kita akan coba kasih dalam kurung untuk equipment accum debt. Artinya bahwa dalam kurung itu akan mengurangi nilai saldo normalnya. Oke, kemudian kita jumlahkan untuk fixed asset, kita letakkan di sebelah kolom kedua. Di sini kita dapat untuk fixed asset itu Rp42.880.000. Nah, ini bisa kasih keterangan total fixed asset. Seperti itu. Oke, setelah saldo-saldo untuk akun-akun kategori current asset dan fixed asset ini sudah ketemu, maka ini kita jumlahkan total current asset ditambahkan dengan total fixed asset. Kita letakkan di kolom total aset ini. Maka di sini setelah saya jumlahkan ketemu nilai Rp1.610.900.000. Oke, untuk sisi aset selesai. Sekarang kita masuk ke sisi sebelah kanan, yaitu kita akan coba masukkan atau kelompokkan yang masuk kategori hutang dan modal atau liability and equity ini. Yang pertama kita masuk ke current liabilities, bahwa current liabilities itu adalah utang lancar, masuk kategori utang. Jadi current liabilities dan long term liabilities itu adalah masuk ke dalam kategori hutang. Dimana kita lihat di sini, kita masuk ke neraca lajur lagi, bahwa untuk akun-akun hutang itu adalah akun-akun yang kodenya awalnya 2. Ya, jadi di sini ada akun payable sampai dengan Bank BCA Loan, adalah akun-akun yang masuk dalam kategori akun hutang ini. Oke, kemudian kita lihat di sini akan kita kelompokkan bahwa hutang itu sama dengan harta. Ada hutang lancar, ada hutang tak lancar, atau hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Oke, di sini untuk membedakan antara hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek atau current liabilities dan long term liabilities, sama dengan yang di atas, kita cukup bedakan akun untuk yang karakter kedua, bahwa akun hutang itu awalnya 2. Di sini kalau kita lihat di karakter kedua, di sini ada 2 strip 1 dan ada 2 strip 2. Artinya 2 strip 1 ini adalah masuk kategori current liabilities atau hutang lancar. Sehingga kalau kita lihat di sini hutang lancar itu mulai dari akun payable sampai dengan dividen payable ini. Oke, kita masukkan ke sini. Akun payable sampai dengan dividen payable. Di sini kalau kita lihat yang hanya ada saldonya untuk yang masuk kategori hutang lancar, di sini hanya ada 3, ada 3, yaitu akun payable sampai dengan income tax payable. Berarti di sini cukup kita masukkan 3 akun saja di sini. 3 akun yang ada saldonya saja, yaitu akun payable sampai dengan income tax payable. Oke, lalu kita masukkan nilai saldonya nih, kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Setelah kita masukkan baru kita jumlah total current liabilities ini, kita jumlahkan, lalu hasilnya kita letakkan di kolom kedua ini. Kita masukkan di sini. Oke. Setelah kita dapatkan hasilnya, ya, didapat hasil total hutang lancar atau current liabilities itu adalah 602.962.500. Kayak gini kita kasih keterangan total current liabilities. Oke, lalu kedua, kita akan coba masukkan yang masuk dalam kategori long term liabilities ini. Oke, untuk long term liabilities atau kategori hutang jangka panjang, di sini kalau kita lihat tadi yang awalnya 2 step 2 itu hanya ada 1 akun, yaitu Bank BCA Loan di sini. Ada Bank BCA Loan. Maka di sini kita masukkan Bank BCA Loan ke dalam akun yang masuk dalam kategori long term liabilities. Lalu nilai saldonya kita ambil Bank BCA Loan itu adalah 305 juta. Kita masukkan sini.
305 juta. Oke, karena hanya ada satu akun maka nilai ini otomatis akan jadi jumlah di sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir equity. Nah, catatan untuk kalian bahwa equity atau untuk modal akhir ini jangan kalian ambil datanya yang ada di neraca lajur. Bukan ini yang kita ambil, tetapi untuk equity atau modal di sini kita mengambil dari data laporan perubahan modal atau capital statement. Di sini kalau kita lihat bahwa total modal akhir di sini didapatkan 702.937.500. Artinya untuk mengisi equity atau capital stock 31 Desember di sini, maka capital stock 31 Desember kita mengambil data yang ada di laporan perubahan modal. Di sini kita lihat totalnya itu adalah 702.937.500. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Setelah kita masukkan, kita jumlahkan, kita masukkan ke kolom totalnya di sini. Ya, jumlahnya sama tentunya 702.937.500. Nah, setelah saldo current liabilities, long term liabilities, dan equity ini sudah ketemu, kita jumlahkan. Total current liabilities ditambah dengan bank BCA loan ditambah dengan capital stock. Maka didapatlah nilai setelah saya jumlahkan, didapatkan nilai hasil 1.610.900.000 rupiah. Nilainya sama dengan nilai aset atau kolom aset ini. Oke. Artinya jika sudah sama hasilnya bisa dikatakan bahwa untuk penyusunan laporan neraca ini selesai dan sudah benar. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu terkait bagaimana cara menyusun laporan neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan. Pada pertemuan selanjutnya saya akan coba bahas terkait laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.